'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Banyak pelajaran penting yang terjadi di sini. Kontrol bola yang masih kurang, passing juga kita masih kurang terarah. Dan ini menjadi PR saya pikir untuk STY. Dengan kekalahan ini peluang kita tipis untuk bisa lolos. Ada satu pertandingan lagi menghadapi Timur Leste pada tanggal 20. Dan saya tetap akan mengapresiasi. Anak-anak sudah berjuang tentunya. Walaupun ada kesalahan demi kesalahan yang dibuat, tapi kita harus tetap menghargai perjuangan mereka lapangan. Mereka tentunya ingin menang, tapi itulah kondisi yang terjadi. Ketika kita unggul, kita tidak mampu untuk mempertahankan kemenangan itu, permainan agak berubah di babak kedua. Sebenarnya peluang kita untuk menang sangat besar kalau melihat dari beberapa aspek yang kita miliki, termasuk penguasaan bola, ya, tendangan kita lebih banyak. Cuma mengarah ke gawang ini yang agak kurang. Tapi dari sini STY setidaknya akan melihat siapa-siapa pemain yang akan dipanggil untuk bisa bermain di U23 nantinya di kualifikasi Piala Asia di Manahan Solo di antara tanggal 9 dan tanggal 12 September yang akan datang. Tetap semangat buat anak-anak Garuda muda kita. Ya, walaupun kita sudah kalah dari Malaysia, kita masih bisa berharap menang melawan Timur Leste. Tim nasional klasemen grup B Piala AFF U23 2023. Di mana posisi timnas Indonesia saat ini? Dan informasi bola yang terakhir, hasil Piala AFF U23 2023, timnas U23 Indonesia kalah. Malaysia tertolong pemain keturunan Skotlandia. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. Kita di informasi yang pertama. Ya, klasemen grup B Piala AFF U23 2023. Di mana atau di posisi berapa timnas Indonesia U2 bertengger usai dikalahkan Malaysia? Ya, Piala AFF U23 telah digulirkan di tengah pekan ini. Setelah absen di edisi tahun 2022, Garuda Nusantara kembali tampil di kejuaraan kali ini. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B, Garuda Nusantara satu grup dengan Timnas Malaysia dan Timor Leste untuk memperebutkan tiket ke babak semifinal. Timnas Indonesia U23 telah memainkan pertandingan pertama mereka pada hari Jumat 18 Agustus malam. Lantas di posisi berapa Garuda Nusantara berada saat ini? Timnas U23 mengawali turnamen ini dengan hasil minor. Mereka harus menelan kekalahan saat berhadapan dengan Timnas Malaysia. Di pertandingan ini Garuda Nusantara sebenarnya unggul terlebih dahulu berkat gol Ramadan Sananta di babak pertama. Namun di babak kedua, Malaysia berhasil membalikan kedudukan berkat sepasang gol dari Fergus Tierney. Alhasil, kans Garuda Nusantara untuk melaju ke babak semifinal jadi semakin menipis. Sekarang, kans Indonesia untuk lolos ke babak semifinal akan tergantung pada Timor Leste. Di pertandingan kedua nanti, Timnas Indonesia mau tidak mau harus menang atas Timor Leste. Kemenangan besar dibutuhkan untuk mendapatkan selisih gol yang besar. Selain itu, Timnas Indonesia juga harus berharap Timor Leste bisa mengalahkan Malaysia di pertandingan terakhir Grup B Piala AFF U23 2023. Dan di informasi selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pastikan akan mempersiapkan Timnas Indonesia U17 untuk kancah dunia. Warganet pun singgung Bima Sakti. Saat ini PSSI masih mencari komposisi pemain Timnas Indonesia U17 yang dilatih oleh Bima Sakti untuk mempersiapkan Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir mengatakan bahwa seleksi pemain Timnas Indonesia U17 dilakukan bukan hanya sebatas level Asia akan tetapi dunia. Ya, target kami menyeleksi Timnas U17 bukan sebatas level Asia Tenggara atau Asia, tapi dunia. Tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Erick Thohir pun optimis bahwa dengan kerja keras dan komitmen dari para pemain, nantinya Indonesia akan punya Timnas kelas dunia. Warganet yang mengetahui Timnas Indonesia U17 ini dipersiapkan untuk kancah dunia pun mengkritik Erick Thohir mengenai penunjukan Bima Sakti sebagai sang pelatih. Kalau mau kelas dunia, pelatihnya juga harus kelas dunia, bukan kelas lokal. Pride dong, Pak. Tulis akun yang bernama @andrehiditya yang dikutip dari laman komentar postingan Instagram Erick Thohir. Dan di informasi bola yang terakhir, hasil Piala AFF U23 2023 fase Grup B,
Timnas U23 Indonesia asuhan Sinteyong kalah 1-2 dari Malaysia meski sempat unggul. Duel Timnas U23 Indonesia melawan Malaysia digelar di Stadion Provinsi Rayong pada Jumat 18 Agustus. Sempat unggul di babak pertama lewat gol Ramadan Sananta, skuad Garuda Muda asuhan Sinteyong dipaksa kecewa. Pemain Malaysia keturunan Skotlandia menjadi mimpi buruk Indonesia di laga ini lewat brace yang dicetaknya. Fergus Tierney, pemain muda Johor Darul Takzim atau JDT, membawa kemenangan pertama Malaysia di Piala AFF U23 2023. Malaysia melakukan beberapa pergantian jelang babak kedua dimulai. Syahir Basyah ditarik keluar digantikan Fergus Tierney. Selain itu, Harit Sahar juga ditarik keluar digantikan Umar Hakem, sementara Indonesia belum melakukan pergantian. Sama seperti babak pertama, Timnas U23 Indonesia langsung menggebrak di awal pertandingan babak kedua lewat Ramadan Sananta. Mencoba memanfaatkan umpan Ferrari di menit ke-45, sayangnya Sananta sudah berada dalam posisi offside. Petaka untuk Timnas Indonesia datang beberapa saat kemudian. Irfan Jauhari terpaksa ditarik keluar usai mengalami cedera akibat salah tumpuan. Pemain Bayangkara FC Muhammad Ragil dimasukkan Sinteyong untuk menggantikan Irfan Jauhari. Sananta kembali mendapatkan peluang 3 menit berselang mencoba mengejar umpan terobos Beckham, lagi-lagi berada dalam posisi offside. Petaka untuk Indonesia datang di menit ke-52. KD Arel dianggap melanggar Fergus Tierney di kotak terlarang. Penalti pun diberikan wasit Hiroki untuk Malaysia. Tierney dipilih sebagai eksekutor sukses penundukan Hernando Ari dan menyamakan kedudukan 1-1. Hingga menit ke-60, para pemain Timnas U23 Indonesia mencoba mencetak gol lewat serangan-serangan dari berbagai sisi. Sayangnya, lini bertahan Malaysia masih cukup sigap untuk mengantisipasi. Gelandang dan striker tim lawan pun tampak nyaman dalam melakukan serangan balik. Hernando Ari sempat mengerang kesakitan setelah tangannya terinjak Muhammad Umar saat mencoba melakukan penyelamatan. Timnas U23 Malaysia berbalik unggul kembali lewat Fergus Tierney yang memanfaatkan kemelut tepat di depan gawang Hernando Ari. Sontekan kaki kanan Tierney tak mampu dijangkau Hernando. Gol tersebut sekaligus membawa Malaysia unggul 2-1 pada menit ke-62. Ella Farasan berhasil mengejutkan Sinteyong lewat pemain Johor Darul Takzim berdarah Skotlandia yang dimasukkan di babak kedua itu. Masuknya Tierney membuat perubahan dalam skema permainan Malaysia yang lebih mengandalkan umpan silang dengan menargetkan sang pemain. Masuki menit ke-70, Malaysia kembali mengancam lewat tendangan bebas Alif Izwan. Beruntung sepakan kaki kirinya masih melebar di atas gawang Hernando. Alfiandra Dewangga yang masuk di babak kedua menggantikan Muhammad Ferrari mendapatkan peluang emas di menit ke-70. Memanfaatkan bola hasil sepak pojok, Dewangga berdiri tanpa pengawalan tepat di depan gawang Malaysia. Sayangnya sepakan kaki kiri Dewangga membuat bola justru melambung tinggi tak mengarah tepat ke gawang. Masuki menit ke-80, skor 2-1 masih tak berubah, hanya skema permainan Garuda Muda yang mengalami perubahan mencolok. Bagas Kava dan Frankie Misa tak seperti di babak pertama, tusukan-tusukan mereka tak terlihat. 2 kali Indonesia mendapatkan kesempatan dari sepak pojok di menit ke-82 pun juga tak berbuah hasil yang positif. Ramadan Sananta sempat mengancam lewat tandukannya di menit-menit akhir laga, sayangnya bola tak menemui sasaran. 8 menit tambahan waktu diberikan sudah dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Timnas U23 Indonesia. Sayangnya hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan oleh wasit Hiroki, skor 1-2 tetap tak berubah.